Telah hadir bersama kami Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Kominfo, Gatot S. Dewa Broto, dan Direktur Utama Politika Wave, Sony Subrata. Pak Gatot dan Pak Sony, selamat datang di Berita 1. Iya, selamat pagi. Ya, Pak Gatot, ini kalau kita lihat kasus penyadapan berdampak atau memicu cywar antara Indonesia Australia. Tanggapan Anda? Ya, saya kira ini bukan yang pertama kalinya. Dulu pada ini contoh kasus yang lain dengan tetangga kita Malaysia, itu sama juga pada saat ada kasus Ambalat, kemudian dari Beda dan sebagainya itu cyberwar itu muncul gitu, dan itu suatu hal yang wajar karena terusik rasa nasionalisme ya, dan itu hal-hal yang wajar, begitu ya, solidaritas, kemudian mereka menyerang dan sebagainya. Sama dengan kasus Australia kali ini dan cenderung semakin meningkat. Nah, tugas kami itu sekali lagi tanpa mengurangi rasa hormat pada kita semua yang berusik nasionalisme itu meng-cooling down, agak meredakan karena jangan sampai kemudian menjadi sesuatu yang intensitasnya sangat tinggi. Yang jadi persoalan adalah belum tentu yang menyerang Australia itu adalah anonymous dari Indonesia. Siapa tahu dari internal Australia sendiri itu bukan sesuatu yang sulit berusaha membuat kisruh ya, sedemikian itu mempersulit atau memprovokasi ketegangan. Gitu. Baik, ini Pak Sony, kalau dari pantauan Anda sendiri, apa ini aksi solidaritas nasionalis dari warga kita atau memang tadi ada dari internal Australia? Bapak melihatnya seperti apa? Kalau dari percakapan di media sosial itu kelihatan sekali bahwa warga negara Australia itu mendukung Indonesia, ya. Mayoritas mendukung Indonesia. Jadi kalau seperti tadi Pak Gatot sampaikan ya, yang paling penting kuncinya sekarang adalah cooling down. Yeah. Dan memang di dalam percakapan media sosial ada beberapa insiden ya, seperti Mark Textor yang memberikan komentar-komentar provokatif. Tapi pada akhirnya hubungan Indonesia dengan Australia ini terlalu berharga untuk dirusak. Nah, ini kalau dari data awal ya Pak ya, ini 3 hari yang lalu, ini 3 hari terakhir bahwa 71.406 percakapan, ini mungkin sekarang menjadi lebih ya Pak ya, dari 27.146 akun pengguna internet netizen dan menjangkau lebih dari 65,8 juta. Ini akan menjadi lebih besar begitu. Apa sih yang mereka inginkan atau mereka bicarakan? Apakah ini sebagai ungkapan bahwa SBY harus tegas akan hal ini? Masyarakat di sosial media pada dasarnya mengapresiasi Pak SBY dalam reaksinya. Mungkin yang menjadi unik adalah bahwa Presiden kita menggunakan Twitter ya untuk addressing the problem. Artinya ini Twitter diplomasi begitu? Ya, Twitter diplomasi. Jadi sebetulnya biasanya harusnya yang formal dulu disampaikan dalam bentuk pernyataan resmi, kemudian baru di Twitter. Yeah. Tapi sebelum kasus ini pernah ada kasus sebelumnya ketika ada kasus Bunda Putri, banyak orang yang protes terhadap Pak SBY karena beliau terlalu emosional. Betul. Tapi pada kesempatan ini percakapan di media sosial itu sangat jelas, masyarakat sangat mendukung Pak SBY karena beliau dengan sangat baik di dalam penyampaian kepada publik hal-hal yang apa yang akan dilakukan untuk sebagai bentuk protes terhadap pemerintah Australia, tapi di lain pihak juga beliau mengingatkan untuk masyarakat tidak terprovokasi. Nah, kalau kita lihat sendiri Pak, apa saja sih kalau dari Kominfo sendiri ini bagaimana untuk bisa membuat atau tindakan cooling down seperti apa yang sedang dilakukan? Karena sekarang ini kan Australia sudah mengeluhkan bahwa dari 170 situs yang ada di Australia itu dari lembaga pemerintahan, non pemerintah swasta, bank sentral, bahkan Australian Federal Police ini juga ikut dihack oleh akun yang dinamakan hashtag Indonesia Cyber Army begitu Pak. Nah, ini bagaimana? Ya, kebetulan saya hampir setiap hari, khususnya setiap sore itu ikut mendeteksi dari hasil perang cyber tersebut. Tapi yang jadi persoalan adalah kurang lebih 2 hari yang lalu pas kami rapat tentang masalah itu karena otoritas Indonesia namanya ID30. Sana juga ada CERT-nya. CERT itu adalah otoritas yang melakukan pengawasan terhadap internet. Itu pada awalnya ada beberapa number, ada beberapa jumlah yang itu sangat abuse sekali. Jadi tidak betul bahwa angka itu sebesar itu, tapi bahwasanya ada cyber war betul. Jadi yang perlu kami lakukan adalah di antara 2 negara ini otoritasnya berkoordinasi, ikut meng-cooling down, dan yang kedua ini telling the truth ya. Jadi kalau data yang dirilis sekitar 170 situs itu tidak sebanyak itu ya. Hari dikatakan Garuda Indonesia, tapi ada Garuda kemudian diretas, ternyata enggak, Pemda Solo diretas enggak. Itulah sebabnya 2 hari yang lalu kami mengeluarkan siaran pers Kominfo yang menjelaskan bahwa beberapa hal yang sifatnya data-data yang diungkapkan Australia itu abuse. Sebaliknya juga
di Australia juga di keterangan Artinya pers dan data-data news dari juga, gitu. Pusat Operasi Keamanan Cyber dan juga tim Computer Emergency Response Australia itu menyebutkan bahwa ada ratusan begitu, itu tidak betul begitu, itu Pak? tidak betul. Bahkan kami baik. sudah saling konfirmasi tadi malam sekitar pada jam 22.00 kami juga dapat info dari rekan-rekan yang mereka standby posko, itu tidak betul. Baik. Bahwa ada cyber war itu iya Ada fakta, ya. Nah, Pak Gatot, kemarin ini dari Kominfo sendiri kan mengumpulkan para operator untuk mengetahui dan juga menyelidiki apakah ada keterlibatan dari operator seluler dalam kasus penyadapan. Nah, sejauh ini temuan dari Kominfo bagaimana, Pak? Ya, kalau kemarin pada saat yang dilaporkan oleh para direksi operator telekomunikasi ada 9 direksi itu 9 operator itu hadir. Ya, kalau meminjam istilahnya Pak Adif, semuanya masih oke. Jadi mereka memang sangat hati-hati sekali. Yang disampaikan contohnya dan itu sama bahasanya, misalnya mereka mengatakan kami menyadap itu sesuai dengan protap, sesuai dengan undang-undang, sangat hati-hati. Bahkan yang mau disadap itu harus jelas sangkaannya apa, hukumannya apa, kemudian person in charge-nya juga jelas. Poinnya adalah kecil kemungkinan dan Karena totally juga KPK mustahil juga itu selalu bekerja sama dengan operator ya, menggunakan operator, karena ada 5 aparat penegak hukum yang bekerja sama dengan operator, misalnya mulai dari BIN, BNN, kemudian kepolisian, kejaksaan, dan itu adalah yang paling pokok gitu. Tapi di luar itu mereka tidak mau, hanya saja tentu saja jawaban ini kan belum sepenuhnya memuaskan. Pak Tifatul memerintahkan kepada para operator dalam waktu seminggu ini harus memberikan data yang lebih lengkap lagi. Gitu. Ya. Nah, ini kalau kita lihat sendiri Pak Sony, kita kembali ke soal hacker tadi, hashtag dari Indonesian Cyber Army atau Anonymous juga berhasil meretas itu beberapa situs. Apakah ini bukti bahwa Australia ini juga kecolongan begitu, Pak, terkait hal ini dari secure system begitu? Kalau kita melihat yang tadi Pak Gatot juga sampaikan ya, ini kita belum tahu persis bahwa ini betul-betul dari Indonesia ya, serangan-serangan bisa saja dari tempat lain. Nah, yang penting di sini adalah kita melihat suatu bentuk solidaritas ya dari Indonesia ini. Pada saat terjadi kasus-kasus seperti ini, Indonesia ini kita jadi bersatu ya, brotherhood ya. Jadi kita merasa betul-betul menjadi bangsa yang satu, yang tidak terpecah. Cuma yang harus kita hati-hati adalah ini menjelang 2014 banyak isu yang harusnya simple, sederhana, tiba-tiba jadi besar. Seperti kasus termasuk kasus penyadapan ini begitu, Pak? Begitu. Jadi ada di dalam percakapan media sosial ada beberapa pihak yang sudah mengatakan bahwa eskalasi pembicaraan di sosial media tentang penyadapan ini itu ada kaitannya dengan politik di 2014. Sekarang banyak tokoh-tokoh politik yang mulai bersuara, eksesnya itu, ya mengatakan dukungannya dan sebagainya dalam upaya mendapatkan simpati publik. Pencitraan begitu juga ya, Pak? Ya. Baik, kita akan kembali dengan perbincangan ini di segmen berikutnya. Kami akan kembali pemirsa sesaat lagi. Dialog Berita 1 masih membahas perang maya antara Indonesia dan Australia. Ini sebagai ekses dari penyadapan begitu ya, Pak ya. Kisru ini semakin memanas begitu, Pak Gatot. Kalau kita lihat kembali ke soal penyadapan, apakah Kominfo selama ini memiliki kemampuan atau tools untuk mengetahui jika terjadi penyadapan dari pihak asing terhadap RI1, maka perangkat telekomunikasi khususnya pejabat negara ini bagaimana? Kami tidak memiliki, karena kami bukan juga aparat penegak hukum ya. Aparat penegak hukum sudah jelas saya sebutkan tadi. Yang miliki adalah operator dan juga APA itu sendiri. Hanya saja kepada VVIP, Bapak Presiden, Wapres, dan beberapa pejabat tertentu. Artinya ini hanya dimiliki oleh intelijennya begitu ya, Pak? Iya, itu sesungguhnya bersama Lemsanek, Lembaga Sandi Negara itu sudah ada proteksi. Artinya misalnya Presiden mau berkomunikasi untuk hal-hal yang sifatnya kredensial, tidak kemudian say hello biasa gitu, kemudian sama Lemsanek itu didekodik, diinskripsi gitu, supaya bahasanya tidak bisa mudah dibaca oleh orang lain gitu. Dan itu protap ini sungguhnya sudah dilakukan oleh Lemsanek gitu. Menkominfo sendiri Pak Tifatul mengatakan bahwa di tahun 2007, 2008, 2009 pada saat itu terjadi penyadapan begitu, ini memang tools atau perangkat telekomunikasi kita tidak sedemikian canggihnya, belum ada. Tadi ada BTS dan juga beberapa perangkat lainnya. Bapak menanggapinya bahwa memang kita tidak kompatibel dengan perangkat telekomunikasi dari pihak asing begitu, sehingga bisa disadap. Iya, karena teknologi itu berkembang cepat ya, sangat demikian. Apalagi dengan tetangga kita yang satu ini, karena seperti kalau logikanya kayak bahasa virus ya, ada virus, kemudian kita buat antivirus, ternyata virusnya lebih canggih, mau tidak mau antivirusnya juga lebih canggih. Ada asumsi di kami sampai sekarang ini, mungkin meskipun kita sudah rapi, sudah protektif sejak tahun 2007 taruhlah
misalnya. Tetapi mungkin cara untuk menyadapnya, untuk menginterceptnya juga lebih canggih lagi gitu. Makanya betul yang disampaikan oleh Bapak Kapolri kemudian beberapa hari yang lalu yang mengatakan akan meninjau ulang beberapa alat pesadap yang diberikan atau hibah dari Australia kepada Densus 88. Karena ibaratnya seperti HP, pada saat diberikan, jangan-jangan di dalamnya itu ada piranti lunak, piranti keras yang juga dititipkan. Sehingga dari Canberra sana bisa memonitor langsung kegiatan gerak-gerik dari kepolisian itu sendiri. Gitu. Nah, kalau kita lihat sendiri ke Pak Sony, bahwa memang ini kan hacking ini juga kegiatan yang tidak hanya momen ini saja, tetapi juga setiap hari dilakukan oleh para hacker di seluruh dunia, begitu ya Pak ya. Dan kalau sebagai praktisi di dunia cyber, apakah Anda melihat ini sebagai konsekuen dari cyber world begitu, yang tidak memandang batas, dan setiap negara memang harus siap menangkal ini begitu Pak, ya, untuk mengantisipasi? Kalau di dalam dunia digital, tentunya serangan-serangan ini sudah menjadi bagian daripada kehidupannya ya. Masalah security, masalah enkripsi itu sudah menjadi bagian yang sudah bagian sehari-hari. Yang perlu kita perhatikan adalah kenapa ini bisa muncul misalnya ya, dan bagaimana supaya kemunculan ini, contohnya tadi ketika para hackers dari Indonesia menyerang ini, jangan sampai akhirnya malah memperburuk hubungan kita yang sedang bilateral dalam proses negara, ya? Normalisasi misalnya. Tentunya Australia dan Indonesia sama-sama dirugikan. Jadi permasalahan ini merugikan dua belah pihak, bukan hanya pihak kita ya, atau pihak Australia. Dua belah pihak rugi dengan dari sisi ekonomi, dari sisi politik dan sebagainya. Jadi kembali lagi sekarang bagaimana di dunia digital ini kita mencoba untuk cooling down. Para hackers juga perlu memahami bahwa ini sebenarnya permasalahan itu di level pemerintah. Ya, di dalam masyarakatnya, jadi government to government begitu ya Pak ya? Masyarakat Indonesia dengan Australia itu kita cukup dekat ya. Australia sering sekali ke Bali, bahkan saya sendiri pribadi juga pernah kuliah di sana. Jadi kita merupakan dua negara yang sangat akrab sebetulnya. Gitu. Nah, ini terkait proses dari cooling down Pak, ini kan juga diharapkan dari masyarakat ini juga tidak memperkeruh Pak Gatot ya. Kalau kita lihat juga sebagai pelaku dari hacker itu akan juga dijerat undang-undang dari teknologi. Kalau memang terbukti ada hacker Indonesia yang meretas beberapa situs di Australia, apa yang dikenakan? Undang-undang apa begitu Pak? Itu ada undang-undang ITE. Jadi di undang-undang ITE, undang-undang tahun 2008 itu menyebutkan misalnya barang siapa yang dengan sengaja merubah, menambah, mengurangi yang itu bukan menjadi haknya. Misalnya saya merubah situs suatu kantor tertentu, kemudian ada orang yang melaporkan, itu bisa terkena. Jadi itu sanksinya Pak? Ada sanksinya. Sanksinya itu cukup sampai 12 tahun gitu. Jadi itu suatu pidana yang tidak main-main. Tapi bukan poin ini yang kami sampaikan. Yang ingin kami sampaikan adalah bahwasanya oke lah, Anda silahkan mau meretas siapapun silahkan. Tapi dalam konteks jangan kemudian untuk mendestroy, merusak situsnya orang lain atau arsitekturnya, IT-nya orang lain gitu. Tapi kembali kepada seperti yang disampaikan Pak Surya tadi, memang Australia dengan Indonesia ini kayaknya nanti takes time-nya luka, iya, ini agak lama gitu. Tapi kembali kepada, kebetulan background saya hubungan internasional ya, saya tahu persis gitu. Ada teori Mandala itu mengatakan teman yang paling baik, tetangga yang paling dekat itu adalah musuh yang paling potensial. Tetapi tetangga yang paling jauh adalah kawan yang paling potensial juga. Sama luka antara Indonesia dengan Malaysia, luka Indonesia dengan Singapura, dengan Australia itu sebetulnya juga nanti akan sangat fluktuatif sekali. Jadi kembali kepada ancaman pidananya itu, kita bukan berarti kok kemudian menghalangi orang untuk tidak meretas, tidak. Tapi paling tidak itu salah satu cara pemerintah untuk mengurangi tension. Tapi ini bagaimana undang-undang ini diperlakukan, karena kan ini di luar batas wilayah negara begitu Pak? Di Undang-Undang ITE di pasal 3 itu disebutkan tentang extraterritorial. Jadi extraterritorial itu nggak pandang bulu, tidak hanya ada di Indonesia. Bagi orang Australia yang meretas Indonesia pun kami juga bisa melakukan gugatan pidana kepada orang Australia dengan catatan pihak otoritas ICT Australia akan membantu. Sebaliknya orang di Indonesia pun juga akan bisa digugat oleh pihak Australia. Tapi lagi-lagi dalam kondisi yang tegang ini kayaknya agak sulit otoritas ICT Indonesia sama Australia akan bisa bekerja sama, kecuali hanya untuk meng-cooling down saja gitu. Ya. Nah ini Pak Sony melihat tanggapannya melihat dari aplikasi dari Undang-Undang ITE ini juga bagi para hacker yang meretas situs, tapi kita juga tidak bisa menutup mata bahwa aksi ini sebagai aksi nasionalis atau ini ekses dari penyadapan Indonesia Australia Pak. Ya, jadi kalau yang kuncinya sekarang begini, bagaimana caranya supaya kita tidak masalahnya tidak eskalasi terus ya. Jadi ini kembali kepada pimpinan negara kita,
yang menggunakan sosial media. Saya pikir ada baiknya Pak SBY juga mulai memberikan tweet-tweet yang menyejukkan ya. Karena waktu awalnya ada beberapa tweet diharapkan cooling down juga ya Pak. Jadi mulainya dari pimpinan negara kita juga. Nah, waktu awalnya itu di sosial media juga terjadi perdebatan sengit ya, karena awalnya juga dari beberapa tweet yang dilakukan dari oleh Pak Presiden SBY. SBY ya Pak pada Selasa dini hari begitu ya, dari 7 kicauan di diterjemahkan Twitter. dalam bahasa Inggris yang terkesan tergesa-gesa sehingga bahasa Inggrisnya banyak salah, kemudian diperbaiki lagi. Jadi ini kelihatan proses yang agak tergesa-gesa ya, karena mungkin juga masalahnya ini perlu ditanggapi segera. Gitu. Tapi ini sepertinya strategi dari Presiden SBY sangat jitu ya, sehingga mendapatkan respon positif begitu, dilempar dulu di Twitter, dan ini mendapat animo yang sangat positif dari beberapa warga, tidak hanya di Indonesia tapi juga di dunia begitu Betul, Pak. jadi Pak SBY dalam konteks isu ini di sosial media sangat populer dan beliau mendapat dukungan banyak sekali dari Indonesia maupun dari Australia. Jadi ini kalau kita bicara 2014, ini salah satu strategi politik yang sangat baik. Bagi beberapa Bagi presiden beberapa mungkin pihak, yang ya. ingin mendapatkan masa atau mungkin dukungan begitu ya. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan di segmen berikutnya di Pak Sony dan Pak Gatot. Kami akan kembali pemirsa, tetaplah di Dialog Berita 1. Ya pemirsa, sampai pula kita di segmen terakhir membahas dari ekses penyadapan Indonesia dan Australia berdampak pada Perang Dunia Maya antara RI dan Australia. Nah ini kita lihat Pak Gatot, kalau memang sekarang ini kan kemarin Tony Abbott juga telah memberikan statement di parlemen bahwa akan menjawab surat secara resmi dan juga spontan langsung ke Presiden SBY begitu. Nah sekarang ini sebelum ada jawaban surat tertulis resmi dari Tony Abbott, ini untuk meredam cooling down dari para hacker seperti apa? Ya, kemarin sore kami kemukakan ke sejumlah media juga sebagai contoh yang ini fakta ya, konkret ya. Someday, ya ini the worst case, tapi jangan sampai terjadi. Kalau misalnya perang cyber ini terus berlanjut, itu dampaknya sangat buruk sekali bagi kedua belah pihak, khususnya bagi Indonesia ya. Karena infrastruktur ICT kita itu jauh lebih lemah daripada Australia. Saya taruhlah kemudian BIJ kena, Cilangkap kena, kemudian Trunojoyo kena, yang repot kita juga, kemudian Bank Indonesia juga kena. Sebaliknya kita mungkin mau nyasar bank sentral sana yang konon kabarnya juga terkena, tapi tadi pagi saya sebelum berangkat ke sini saya dapat informasi dari teman-teman, enggak, mereka masih butuh seperti biasa. Jadi itu akan sangat disruptif sekali dampaknya. Makanya kemarin kami menghimbau kepada, oke lah silakan retas ya retas, ya terusi, tapi kalau mereka nanti kemudian ibaratnya sangat masif sekali, itu akan sangat berbahaya. Makanya betul, nanti dibalas begitu ya. Iya, bukan berarti berarti kok kita itu menumbuhkan sikap kekhawatiran, tidak, tapi poinnya kita harus realistis karena Obama sendiri pernah mengatakan 2 tahun yang lalu bahwa perang yang sangat berbahaya itu, ancaman itu bukan konvensional dari hulu ledak, kepala hulu ledak, peluru kendali itu, tapi justru hulu ledak dari cyber war itu sendiri. Tidak perang fisik begitu ya Pak ya. Nah kalau kita lihat sendiri ketika ini Pak Sony, bahwa hacker itu juga bekerja setiap hari gitu ya, ini tidak menunggu momen saat ini saja. Jadi intisari yang bisa didapatkan atau mungkin kita petik dari pelajaran penyadapan dan juga cyber war ini apa sih sebenarnya? Kalau di dunia intelijen tentunya sadap penyadap itu sudah biasa ya, dari satu negara ke negara yang lain. Cuma memang dalam kasus ini yang unik adalah kalau dilihat di sosial media, orang-orang mempertanyakan kenapa sampai ke Ibu Ani gitu. Betul, ya, yang disadap juga begitu ya Pak ya. Jadi ini di sosial media juga dibicarakan masalah ini. Nah, tapi kembali lagi yang paling penting, apakah itu hackers atau netizen kita yang aktif di sosial media, jangan sampai kita akhirnya menjadi platform ya, atau tempat untuk kampanye dari beberapa pihak. Ya, ini yang perlu kita sadari, sehingga kita jangan terperangkap ke dalam masalah itu. Ya biarlah masalah ini antara dua negara ini diselesaikan secara diplomasi, tapi kita yang lain, publik ini jangan terpancing ya, terprovokasi, akhirnya kita terperangkap di dalam suatu situasi yang sebetulnya adalah suatu agenda politik. Nah ini kalau kita lihat dari beberapa kegiatan di dunia maya begitu kan Pak. Ini ada covered mission, ini di luar dari penyadapan, tapi ada juga covered mission yang dari beberapa negara, terutama negara adik kuasa, melihat oh ini sebenarnya isu ini bisa dimanfaatkan dari media sosial begitu. Nah ini bagaimana Pak dengan keterbukaan di era cyber seperti ini? Ya, jadi kalau kita melihat permasalahannya,
ada pihak-pihak yang mungkin contohnya di dalam bisnis ya, kalau ada kerjasama antara Indonesia dengan perusahaan Australia, ada negara-negara lain yang sangat senang untuk ini bisa diputus gitu. Negara-negara lain ingin sekali masuk menjadi pengganti perusahaan-perusahaan Australia yang berpartner dengan Indonesia. Nah, negara-negara ini tentunya punya kepentingan semakin ribut di sosial media semakin baik gitu ya, semakin jadi ini di luar konteks yang tadi ya, konteks politik 2014, ini konteks bisnis. Artinya momen ini juga bisa diboncengi oleh kepentingan-kepentingan lain begitu ya, bisnis, Pak? Ya, kepentingan bisnis. Jadi di dalam hal ini perusahaan-perusahaan termasuk penyadapan begitu ya, Pak? Penyadapan ini hanya isunya saja, kemudian digunakan untuk suatu kelompok perusahaan dari beberapa negara yang sangat agresif masuk ke Indonesia untuk menggeser Australia. Jadi ini juga kita harus hati-hati. Jadi ada kepentingan politik, ada kepentingan bisnis yang akhirnya bergulir akibat dari masalah penyadapan ini. Ya baik, ini terakhir ini Pak Gatot, apakah juga Kominfo juga punya keleluasaan atau kemampuan untuk bisa mendeteksi misalkan ada hacker yang ingin meretas dari situs di Australia begitu? Kami itu sebetulnya dekat dengan komunitas hacker ya. Jadi kalau hacker itu masih positif. Hacker itu ibaratnya dokter, itu seperti yang dia memberikan warning, lu sakit loh, dan hati-hati kalau itu nggak ada kesadaran, kemudian nggak ada terapi, itu akan semakin buruk. Nah, beda dengan cracker itu merusak, ninggal aja, hit and run gitu. Nah, kami dengan mereka juga beragam hacker. Kalau ditanya berapa jumlahnya nggak tahu. Namanya hacker cracker itu kan clandestine gitu. Betul. Makanya kepada mereka juga kita himbau, silakan Anda mau menunjukkan eksistensinya di cyber war itu silakan, tapi jangan sampai warningnya itu jangan sampai itu menjadi bumerang bagi diri sendiri. Dan yang kedua yang perlu disampaikan adalah ini agenda settingnya sudah berubah, Mbak. Kalau pada 3 hari pertama ya tadi semacam kayak soliditas semua rakyat, semua bangsa. Nah, di minggu-minggu sekarang, di 3 hari terakhir ini, itu seakan-akan petanya orang sudah menjadi aware pertama apa sih dampak satu sama lain, bahwasanya kita tidak suka, kita highly very disappointed, kita sangat setuju ya. Tapi jangan sampai itu menjadi tadi Pak Zari katakan, itu menjadi panggung-panggung yang kepentingannya sangat beragam sekali, baik nasional maupun internasional. Bahkan kami kemarin dapat info, saya baca di CNN gitu, itu seakan-akan sekarang banyak orang yang masuk waiting list menunggu ini yang akan diharapkan seandainya semakin buruk dari hubungan diplomatik kedua negara. Nah, yang ketiga, mapping yang kita perkirakan di hari-hari berikutnya itu mapping-mapping yang lain. Orang akan melihat realistis apa kondisi yang nyata akibat hubungan dan memanfaatkan momen ini ya Pak ya, akhirnya kedewasaan dari sikap netizen begitu ya, dan juga warga negara Indonesia. Dan ini adalah fenomena yang belum pernah terjadi sebelumnya karena efek dari bagaimana dunia cyber yang pengaruhnya luar biasa sekali gitu. Kalau dulu kan mungkin hanya perang di media, perang antar pejabat. Kalau ini enggak, rakyat pun juga berhak untuk ngecek, untuk men-tweet seperti itu. Ya, terakhir ini singkat saja Pak Sony, bagaimana himbauan Bapak atau mungkin ada result dari ini dalam beberapa waktu ke depan? Kalau yang paling penting dalam hubungan dua negara ini, hackers ini memang seperti yang Pak Gatot sampaikan ini, mereka orang-orang yang sebetulnya sangat cerdas ya, mempunyai talenta yang luar biasa. Tapi kalau ini digunakan kemudian ditunggangi oleh beberapa pihak, itu sayang sekali. Ya, dan kemudian publik kalau dilihat di pembicaraan sosial media, publik sangat mendukung para hackers ini untuk menyerang, karena itu merasakan suatu kegemasan gitu ya. Betul. Terwakilkan gitu, ya Pak dari aksi ini ya. Karena kalau di Twitter kan banyak orang nggak bisa apa-apa. Ketika ada hackers, mereka merasa inilah pejuang-pejuang kita. Tapi kembali lagi kita harus lihat secara gambaran besarnya. Sebenarnya apa yang terjadi ya, ini sedang berubah ini konteks yang tadi masalah penyadapan, masalah intelijen, kok lama-lama jadi mulai masuk ke politik, mulai masuk ke bisnis gitu ya. Jangan sampai kita mau menangkan satu kepentingan begitu ya, jadi pertempuran kalah di perang besarnya begitu, jangan sampai seperti itu ya Pak. Pendewasaan sikap dari para netizen diperlukan. Baik, terima kasih Pak Sony, terima kasih Pak Gatot telah hadir di Berita 1. Pemirsa, demikian dialog Berita 1, kami akan kembali dengan rangkaian informasi lainnya sesaat lagi.